Kalau kita berbuat baik sama seseorang, kita berbuat baik pada siapapun juga, apalagi dengan tulus, ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi. Kita akan mendapatkan bantuan, pertolongan dari siapapun juga, asalkan niatnya tulus dan ikhlas. Nah, ini yang terjadi sama klien kita. Ya pemirsa, seperti biasa kita akan membantu klien kita yang ingin mencari seseorang yang hilang dalam hidupnya. Nah, kali ini kita akan membantu seseorang pelapor namanya Rizka. Rizka ini pengen membantu anak dari tetangganya. Nah, kenapa kok dia peduli sama anak dari tetangganya? Pengen tahu lebih jelasnya, kita akan ketemu sama Rizka dan kita akan jemput dia di Terminal Pulau Gadung. Di perjalanan menuju ke Pulau Gadung ini kita ngelihat ada 2 orang perempuan di pinggir jalan. Ditarik-tarik badan, ditarik-tarik barangnya sama seseorang. Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Apa sih? Siapa ini? Kenapa Mbak? Nggak apa-apa? Hah? Gak apa-apa, Mas. Mbak kenapa tadi? Ini tasnya mau dijamret, Mas. Mau dijamret? Iya, Mas. Masa ada yang jambret sih tempat beginian? Nggak, ini Mbak mau kemana? Saya mau mencari bapaknya ini, Mas. Mas Mandala ya? Iya, Mbak siapa? Oh, saya kenalin Ibu Rizka. Ibu Rizka? Iya, yang saya ngehubungin Mas Mandala itu loh, yang mau cari bapaknya ini. Nah pas kita tanya apa tujuan dan maksudnya datang ke sini, ternyata 2 orang perempuan itu adalah Rizka dan Putri, klien kita. Kok bisa ada di dekat kantor? Bukannya kita janjiannya mau di daerah Pulau Gadung ya? Kok udah ada di sini? Ini jadi Mbak tujuannya mau ke kantor tadi itu? Iya, benar, mau ke kantor. Yaudah sekarang yuk ikut mobil saya aja. Sekarang kita ngobrol dalam mobil ya. Ya, sekarang kita jalan yuk. Kita ajak masuk ke dalam mobil dan di situ Ibu Rizka memperkenalkan diri. Jadi Ibu Rizka ini adalah seorang ibu rumah tangga. Dia tetanggaan sama yang namanya Putri ini. Putri ini adalah seorang anak perempuan, umurnya kurang lebih 17-18 tahun. Dia ini mencari ayah kandungnya yang menghilang 1 bulan yang lalu. Tadinya tuh papanya suka kirim uang. Wow. Nah, sebulan ini papanya tuh nggak ada kabar, di telepon tidak bisa, HP-nya nggak aktif, Mas. Baru sebulan ini? Iya. Wah, Katanya ngomong terus? di Jakarta kerja, dan kerjanya pun saya nggak tahu kerja apa, nggak jelas. Tanya pun, Bapak mau kemana? Saya mau cari kerja di luar kota. Kerja apa, Pak? Ya pokoknya kerja lah gitu. Setiap bulan saya kirim uang buat anak-anak saya nitip. Ya sudah, saya urus anak-anaknya. Setiap bulan bapaknya kirim uang ke sini-sini kok gak ada kabar gitu. Sedangkan saya kesian gitu loh, Mas. Karena bapaknya gak pulang-pulang. Jadi saya udah anggap dia tuh kayak anak saya sendiri, Mas. Jadi saya mau ngebantu dia buat cari bapaknya. Jadi saya minta tolong sama Mas Mandala. Ya, tolong kami gitu buat cari bantu bapaknya. Jadi ternyata 3 bulan yang lalu ibunya Putri ini meninggal dunia. Waktu ibunya meninggal dunia, bapaknya ini stres, bapaknya ini shock, bapaknya merasa terpukul. Akhirnya bapaknya nekat untuk kerja ke Tangerang, mencari pekerjaan di sana. Nah, selama ditinggal sama bapaknya, Putri ini sama adik-adiknya makannya pakai uang siapa? Pakai
pakai uang saya dulu. Uang Selama ibu? sebulan ini ya. Saya mah sudah nggak apa ya, nggak mikirin lah gitu ya. Penting bapaknya ada kabar aja gitu aja. Ini udah nggak ada kabar. Kasihan anak-anak. Kasihan adik-adiknya, ada yang masih paling kecil. Ya, jadi ibu sudah mencoba cari ke teman-temannya. Sudah, tapi nggak ada yang tahu, Mas. Selama ini dia dekat sama siapa? Teman-temannya dia ini. Saya juga kurang tahu, Mas. Kalau Putri biasanya bapaknya ini dekat sama siapa? Kalau di kampungnya atau kalau di Di telepon pernah cerita nggak? Pernah dekat sama siapa? Gitu. enggak sih, paling sama temen-temen dulu yang kerjanya aja. Tapi itu kayaknya juga nggak terlalu dekat. Siapa Sama namanya? Pak Joko. Pak Joko. Nah, Pak Joko ini udah Putri datang ke sana belum? Udah aku hubungin sih, tapi dia juga nggak tahu. Udah lama juga nggak ketemu sama bapak. Dia juga nggak tahu ya. Oh, nggak tahu keberadaan bapak sekarang. Terakhir dia kerja di mana? Terakhir. Kulit proyek di kampus. Kulit proyek di Pasar Kemis. Di Pasar Kemis sih. Pasar Kemis. Karena Pasar Kemis itu kan banyak banget tuh proyek-proyek perumahan. Ada detailnya nggak pastinya gitu? Ada. Saya dikasih alamat sih sebelum bapak pergi ke Jakarta. Ada alamatnya. Ada. Coba kirim ke saya deh, supaya nanti aku juga share ke tim juga ya. Akhirnya Ibu Rizka ini ngasih petunjuk. Ya. Dia bilang kita coba aja datang ke kontrakannya Pak Marlis. Saya pernah dikasih alamat kontrakannya. Kita menuju ke kontrakannya. Sebelah ini. Iya tuh kok, bener kok di situ. Aduh. Nggak tahu. Sampai di kontrakannya Pak Marlis, pas kita mendekatin kontrakannya, tiba-tiba ada seorang laki-laki ribut di situ sama perempuan. Enak aja tidak pulang ke Ibu, sebentar Ibu, permisi. Ibu sebentar, Ibu. Ibu. Bu. Ibu, permisi Bu. Ibu. Bu. Apa lagi sih? Ya permisi Bu, mohon maaf. Ya. Enggak, ini saya cuma mau nanya aja Ibu. Ya, maaf ini rumahnya Ibu, Pak Marli bukan? Oh, bukan, ini rumah saya. Kaget Ibu ini. Itu ternyata bukan rumahnya Pak Marlis, itu kontrakannya Pak Marlis. Pak Marlis dulu itu kontrak di sana, bukan kontrak, malah numpang katanya. Dan ini kita cuma mau tanya, kita mau ketemu sama Pak Marli, katanya alamatnya sudah di sini. Kamar itu, kamar yang mana ya? Ada Oh iya, ada Ibu. Ini Bu. Oh, Pak Marli ini. Iya. Tahu Bu? Dia pernah kesini sebulan yang lalu. Mau ngontrak di sini cuma 1 minggu. Terus kemana lagi Bu? Bapak saya. Dia sama temennya Pak Agus. Kemana Bu Bus? Kalau nggak salah dia tinggal di Cikokol Pak Agus. Coba aja tanya. Tinggal si Joko. Iya, orang Jadi dia Cikokol. pernah kontrak di sini? Dia pernah tinggal di sini. Cuma sebulan aja? Enggak, 1 minggu. Numpang doang. Numpang? Numpang di tempat siapa? Ya tempat saya di kontrakan ini. Nggak bayar. Kok bisa? Ya namanya orang begitu. Orang begitu. Maksudnya Ya orang kurang baik lah sama kayak suami saya. kurang baik. Kerjanya anak istri nggak diurus. Ternyata ibu itu bilang bahwa gara-gara Pak Marlis, suami saya jadi nggak karuan, suka minuman, suka main dan yang lain sebagainya. Pokoknya negatif semuanya. Dan gue nanya di situ, tadi yang ribut sama ibu itu adalah siapa Ibu? Yaitu suami saya, Pak Agus namanya. Dia ini deket sama Pak Marlis. Begitu dia nyebutkan nama Pak Agus, loh, berarti dia deket dong sama Pak Marlis. Iya, kata orang-orang mah. Tadi suami ibu namanya siapa? Nggak tahu lah. Loh, ibu
udah lupa nama suaminya? Saya lagi ngedon jadinya malas nyebut namanya. Oh ya, maaf Ibu ya, kita nggak ada maksud apa-apa. Cuman kita mau tanya tentang Pak Marli ini. Kalau suami Ibu, temannya Pak Marli, harusnya kita bisa minta tolong sama suami Ibu tadi. Suami Coba Ibu aja kemana ke sekarang? sono. Tuh, barusan pergi ke sono. Kemana Ibu? No, ke sono ke Cikokol kali. Ke Cikokol juga? Bagus, kali. Hah? Iya kali. Barusan ini? Iya. Yaudah kejar aja Bu, ya sebentar. Sebentar. Lihat suaminya tadi Kak? Hah? Mana tadi suaminya? Hah? Gak ada ya? Tadi Mau pakai kemana? apa sih, Kak? Tadi pakai baju kami kayaknya. Tadi Ayo, Bapak. Gak ada ya? Coba ada. Kesini. Kesini. Ayo, Mbak. Mana ini? Hah? Kok nggak ada? Tadi itu temannya Pak Marli. Iya, harusnya dikenal dong, teman dekat ini. Buru-buru kita kejar di situ, gue pikir nggak jauh, ternyata gue sampai di jalan raya, gue Uber ke jalan besar, nggak ada, hilang orang ini. Tanya orang yang Pak, Pakai Pak, baju. lihat orang pakai bawa tas nggak? Motas pakai baju biru dongker. Iya, Jalan tadi lari, ha? Cowok lari, Pak. udah tua gitu Lari, lumayan. Makasih ya, Pak. Aduh, kok lari kan? Mana ya? Dia itu tadi temannya Pak Marli, harusnya dia tahu. Kita bisa tanya sama dia. Iya. Temannya bapak kamu. Kesempatan padahal Putri. Mana ya? Harus ketemu nih. Kok cepet banget ya, naik ojek jangan-jangan. Bisa jadi. Terus gimana Mas Mandala? Hah? Iya. Mana lagi? Kita harus kejar nih, Kak. Tadi dia bilang ke Cikokol ya? Hah? Ayo, Kak, kita kesana, Kak, ke Cikokol, Kak, please. Kamu tahu alamatnya tadi? Cikokol berapa tadi? Mana nggak? Tadi dia cikokol berapa tadi? Udah kan kasih alamatnya kan? Udah langsung ke mobil aja. Udah, Kak, ayo, Kak. Mobil aja ya. Ya akhirnya kita cari di jalan raya, di sudut-sudut gang, kita cari, kita nanya sama orang di sana. Nggak ada ternyata Pak Agus ini. Dia udah ngilang, udah cepat banget kaburnya. Jadi kita cuma dapat informasi dari istrinya tadi adalah rumah di daerah Cikokol. Coba aja datang ke sana. Itu rumahnya dia. Ya udah buru-buru kita ke Cikokol, ke rumahnya Pak Agus. Nah pas sampai di Cikokol, ini sih Siapa ya? Bapak ini rumahnya Pak Agus. Kalian mendingan pergi aja deh. Enggak, ini saya mau tanya dulu Pak. Pas kita nanya, ini tampangnya udah nggak enak, udah kaku mukanya ini. Mukanya udah kaku, udah kayak banyak beban dalam hidupnya. Kita tanya masalah Pak Agus, dia jawabnya datar-datar aja gitu. Emang kenapa cari Pak Agus? Ada apa ini ribut-ribut? Ada apa ini bawa kamera? Bagusnya nggak ada di sini. Ini tapi benar rumahnya Pak Agus? Iya. Mbak ini siapa? Katanya mantan istrinya Agus. Kenapa ya? Kita jelasin Mbak, dan di situ kita udah jelasin kita mau ketemu Pak Agus, ada sesuatu yang penting mau kita bicarakan. Dia malah balik nanya, ada apa? Ada perlu apa? Ya udah kita jelasin di sini. Ini anaknya Pak Marlis, ya temennya Pak Agus pengen ketemu sama Pak Marlisnya, kan Pak Agus ini temenan. Nggak pas gue sebut namanya Pak Marlis, ribut ngamuk di perempuan ini. Ya ngobrol sebentar bisa nggak Pak? Kalian pergi aja. Enggak, kita mau Mendingan kalian pergi aja. kita mau ngomong baik-baik Enggak, Pak. mendingan kalian pergi semuanya. Pergi. Ini kamera apa? Mbak, Iya. pergi nggak? Enggak, pergi. Kalian semua pergi. Kayak gini loh Mbak, ini ada sesuatu yang penting yang mau saya Enggak, omongin. pergi. Pergi. Mbak ini kan mantan Enggak, pergi. istrinya. Kalian semua pergi. Ya, waktu kita tanya ibu ini siapanya Pak Agus, dan dia bilang dia adalah mantan istrinya. Diar, mantan istrinya Pak Agus. Iya, gara-gara Pak Marlis itu saya dicerai. Saya ribut sama suami saya Pak Agus ini. Berarti istrinya ada dua dong. Karena dia habis dicerai, habis ribut, ya udah menjadi mantannya, makanya mukanya begitu, tampangnya udah nggak enak banget, nggak ramah sama sekali. Ya, Mbak, sabar dulu Mbak, ini nggak usah emosi. Kenapa sih Mbak? Ini kan saya mau ngomong baik-baik. Enggak, mendingan semua pergi ya. Ini kamera semua. Pergi nggak?
Ya sebentar aja Mbak, nggak cuma sebentar aja. Ada sesuatu Mbak yang kita mau ngomongin sama Pak Agus ya. Pak Agusnya ada? Nggak ada Pak Agusnya. Sekarang Pak Agus tinggal di mana? Kalau mau cari dia di kebun nanas. Mau ngapain di sana? Mbak ini kok bisa cerai sama Pak Agus kenapa? Udah kalian pergi aja deh, Mbak sebentar aja, kita mau ngomong sebentar boleh Nggak, nggak? pergi aja, pergi aja. Mbak sebentar aja bisa nggak? Pergi semuanya pergi. Ini kamera pergi semua, pergi. Tolong nih, saya cuma pengen tahu bapak saya di mana, Ibu. Gini loh, Mbak, gini loh, Mbak. Ini tuh kita mau nanya masa Pak Marlis. Katanya Pak Marlis kan temannya Pak Agus. Ya benar memang. Gara-gara dia, saya cerai sama laki saya, tahu nggak? Gara-gara Pak Marlis, Mbak. Bapak saya tuh nggak kayak gitu ya, Bu. Ibu tuh kalau ngomong dikontrol loh, Bu. Sebentar. Bapak saya tuh nggak kayak gitu ya, Bu. Dijaga kalau ngomong. Gara-gara lu tahu Saya nggak? nggak terima bapak saya digituin. Suami gue jadi nggak benar, jadi main. Bapak saya tuh orang baik-baik, Ibu. Baik-baik. Ibu nggak usah dorong-dorong, itu kan ngomong baik bisa. Dia ini kan anaknya nggak tahu apa-apa loh, Ibu. Dia juga nyariin bapaknya, Pak Marlis. Dia cuma nyariin bapaknya, Ibu. Gara-gara bapak dia, saya cerai sama suami saya. Bapak saya nggak kayak gitu, Bu. Pak Marlis tidak seperti itu, Ibu. Coba awal mulanya seperti apa cerita? Kita ngobrol dulu. Coba ngobrol dulu. Kan mau ngobrol ini kok kayak bolak-balik kayak orang bingung kenapa sih, Bu? Nah, ayo dong, Bu. Ibu kayak orang bingung kenapa? Bu, sebentar aja. Udah pergi. Pergi aja semua. Enggak, kita perlu jelasin. Semua pergi aja. Kita juga ngerti kalau kayak gini kita nggak paham. Sebentar aja. Enggak, sebentar. Sebentar aja. Ibu, sebentar. Ibu jangan pergi. Ibu jangan pergi. Ibu tolong. Tolong. Ibu, buka dong. Saya kan mau tahu ayah saya di mana, Ibu. Bu. Ibu. Ibu, buka, Bu. Saya mau tahu ayah saya dong ada di mana, Bu. Ibu. 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 Bu. Ibu. Bu. Gimana dong Mas Mandala? Ya nggak bisa dapat apa-apa kita. Tapi Ya saya udah, mau ketemu bapak saya. Ya kita ini kan lagi berusaha juga. Sedangkan dia sakit hati, suaminya nyerahin dia gara-gara Bapak kamu katanya. Tapi bapak saya tuh nggak kayak gitu, Kak. nggak bapak kamu emang suka judi. Enggak. Dia nggak kayak gitu, dia orang baik-baik. Berusaha kita kasih pengertian baik-baik, kita ketok lagi, kita minta tolong supaya dijelaskan apa yang terjadi di sini karena kita nggak paham sama sekali. Gak lama kemudian keluar seorang ibu-ibu tua, dia sambil merangkul perempuan tadi. Bu, sebentar dong Ibu. Bu. Bu kasih kita waktu ngobrol sebentar aja. Bu. Ibu ini siapa? Saya mau rumah ini, mau adik ini. Ibunya? Apa ya? Iya. Orang tuanya dia. Ya sebetulnya kita ada apa orang tua angkat. Orang tua Dia angkat. selalu mengeluhkan rumah tangganya. Kenapa Saya Ibu? mau tanya ada apa rame-rame. Iya Ibu, jadi gini Ibu, ini anaknya Pak Marlis. Kita dapat kabar katanya Pak Marlis datang ke sini, ketemu sama Pak Agus, betul? Nah saya mau tanya sama Pak Agusnya, Pak Marlisnya di mana? Ibu ini anaknya nyariin karena udah lama Manisnya nggak udah berapa hari nggak pulang. Dia mungkin pulang ke rumahnya ke Nanas. Kebun nanas. Iya. Oh, berarti sempat tinggal di sini Ibu. Ya berapa hari. Makanya ya anak ini saksi. Anak kelakuan Pak Agus. Tapi bapak saya orang baik-baik, Bu. Memang tadinya baik, tapi sama pergaulannya sama Pak Marlis. Diajak dari sini nggak benar. Diajak pulang malam. Minum-minum. Ajak pulang. Selalu berbuat kasar terhadap anak saya. Walaupun anak saya sangat mencintai, sangat sayang anak saya. Tapi bapak saya nggak kayak gitu, Ibu. Saya tahu betul bapak saya kayak Nggak tahu gimana. kehidupan, nggak tahu kehidupan bapak adik yang sebenarnya.
Ibunya ini cerita semuanya sambil dia meneteskan air mata. Gara-gara Marlis, Mas. Anak saya dicerai seperti ini sama Agus. Gara-gara Marlis, Mas, semuanya. Gak karuan itu sifatnya. Kaget di situ. Lain kita kaget lagi. Ternyata ada 2 informasi, bukan 2 malah beberapa informasi yang menjelekkan bapaknya, yaitu Marlis. Ibu, mohon maaf, saya bisa tanya nggak? Ya, Pak Marlis kenapa harus nginep di sini, Bu? Sebetulnya nggak nginep, tapi sering main. Sering main ke sini. Tapi perlakuannya tidak bagus. Nggak pergaulan suami ini. Makanya Ibu, kita itu perlu komunikasi, ya. Pak Marlis sekarang ada di mana, Ibu? Ibu tahu nggak? Kita nggak tahu dia rumahnya, saya tahu dia rumahnya di sini. Ke Nanas, rumahnya Pak Marlis tuh di sana. Iya. Ya, Bapak saya bilang- di sana, Bu. Atau nomor teleponnya ada nggak? Ini mantan istrinya Agus ini. Selama dia kesal, sampai dia hapus nomor teleponnya pun dia nggak mau menghubunginya. Ya udah, kita coba cek ke sana aja, ya. Makasih, Bu, ya. Ya, makasih, Bu, ya. Ya. Terima kasih Bu, maaf. Kasih banyak ya, Bu. Maklumin anak ibu ya. Dapat informasi dari mantan istrinya Pak Agus, yaitu adalah rumah keluarganya Pak Agus. Jadi kamu harus kuat juga. Mungkin papa kamu yang dulu kita nggak pernah tahu, mungkin udah berubah dia. Tapi dia nggak kayak gitu dulu, Kak. Iya, Pak Marlis Masuk itu banget. Itu ibu tadi nggak mungkin bohong, Adik. Ya, dia nggak mungkin bohong, Putri. Apalagi itu mantan istrinya sampai stres seperti itu. Dia pasti terpukul banget. Kita kan nggak pernah tahu papa kamu berubah karena apa. sekarang kita cari aja Ya. Pak Marlis ya. Jadi segala informasi yang didapat, ya itu coba tolong difikirkan lagi. Ya. Kenapa bapaknya kok seperti ini? Kenapa bapak aku seperti ini? Pasti ada sebab akibatnya. Kita kan nggak pernah tahu, mungkin karena pergaulan, mungkin karena apa. Ya, kamu yang sabar. Ya, kita coba cari Ibu Nanas. Ibu Nanas. Ya. Oke, jalan. Lanjut pencarian ke rumah keluarganya Pak Agus. Kita berharap di rumah keluarganya, orang tuanya ini bisa menjelaskan semuanya. Nah, begitu sampai rumahnya Pak Agus, ternyata... Misi, Pak. Isi, Mas. Iya. Ya, Ini rumahnya Pak Agus. Agus. Iya. Iya. Oh, Agus mah udah diusir sama bapak, nggak tinggal di sini lagi. Enggak, ini tapi benar rumah Pak Agus. Iya, tapi udah diusir. Diusir? Loh, kok diusir? Iya, si Agus tuh kemarin kesini. Jadi ini rumah siapa sebenarnya? Rumah bapak saya, Loh, ini Masnya siapa? adanya Agus. Oh, adanya Mas Agus. Iya. Bisa naik sebentar nggak, Mas? Hah? Iya. Kenal sama Pak Marli nggak? Temannya Pak Agus, Pak Marli. Pak Marlis. Marlis, Pak Pak Marlis. Marlis ya, temannya Pak Agus juga. Emang si Agus pernah kesini, bawa temennya tuh. Gara-gara temennya itu. Ya, ini ada fotonya kok temannya. Mana ada fotonya nggak? Nah, begitu dengan nama Pak Marlis, sama ini. Adanya Pak Agus ini sama. Marah-marah, jengkel, ngamuk. Dibilang nggak tahu diri lah si Marlis ini. Oh dia. Aduh, lo tuh jadi anak punya bapak kok nggak diurus. Kenapa Mas? Bodoh banget sih. Kenapa emang Udah Bapak nyusahin tahu? di rumah gue. Bikin abang gue berantem sama bapak gue. Sampai diusir tahu nggak? Makanya Nggak, punya orang tua tuh diurus. ya. Mas, sabar dulu. Ini maksudnya apa sih, Mas? Enggak, kenapa? Dia kan nggak tahu apa-apa. Kok marahnya sama dia? Makanya diurus punya bapak. Iya, kenapa? Maksudnya kenapa? Ada apa ini, Mas? Gini ya, si Agus tuh kesini bawa temen ya yang tadi itu tuh nyusahin bapak saya nggak suka. Tapi si Agus tuh tetap maksa biar si Marlis tuh tinggal di sini. Ada bapak saya tuh berantem mulu mas sama Agus. Ya, nyusahin gimana maksudnya? Kan Aduh, numpang makan, numpang tidur, segala macem. Itu mana cacat? Cat,
Cacat maksudnya? Maksudnya Mas, Kakak jangan bohong deh Kak. Bapak saya tuh nggak cacat. Pak Marlis nggak cacat. Gimana sih Mas? Ya, pokoknya intinya dia tuh nyusahin keluarga saya. Gara-gara dia, tahu nggak? Bukan Pak Marlis itu. Ih, Caca salahnya gimana bukan? Itu yang dipoto ya dia. Gara-gara dia, tahu nggak? Mas, Udah deh, buang. Mas, sebentar. Mas tunggu dong Mas. Mas, sebentar, Mas. Mas, ini anaknya, dia nyariin bapaknya. Bapaknya itu udah nggak pulang, udah lama. Mas, kasihan dia, Mas. Dia kalau dia anaknya urus dong bapaknya. Dia nggak tahu kalau bapaknya seperti itu. Dia udah lama. Sekarang di mana Pak Marlis Mas? Duh, gue nggak peduli Marlis di mana, sekarang tinggal di mana nggak tahu gue. Gak peduli. Terus Pak Agusnya? No, Agus kerja di bengkel depan. Bengkel depan. Depan Jalan Raya. Lu lewat sini kan masuk lewat Jalan Raya. Iya udah. Aku sekarang ada di sana. Lu cari terus sono deh. Pak Marlis nggak ngomong apa-apa, Mas, waktu itu tinggal di sini. Enggak, Kenapa dia nggak pulang? Dia nggak sempat ditanya kenapa kok nginep di sini, nggak pulang aja ke rumahnya. Nggak tahu nggak punya rumah kali si Marlisnya. Ada punya rumah, Pak. Ada. Ih, kalau punya rumah diurus. Iya. Astagfirullahaladzim. Jangan kayak gitu dong, Mas. Mas kenapa lo jadi nyiram-nyiram? Mas cukup. Udah dong, Mas, yang ini loh. Ayo Mbak. Mas ngapain sih lo? Lempar-lempar gitu, kenapa sih, Mas? Ih, gara-gara dia, Mas. Gara-gara bapaknya, tahu nggak? Dia kan nggak tahu apa-apa, Mas. Dia kan nggak salah. Kamu kenapa nyalain dia sih Mas? Ya iyalah, jadi anak harus urus bapak. Kalau dia anak, urus bapaknya. Ayo Mas. Duduk benar. Iya. Iya udah. Ya, kita akan pergi, nggak usah ngusir, Mas. Udah. Karena nggak jauh tempatnya, buru-buru kita lari menuju ke tempat bengkel, tempat kerjanya Pak Agus. Kenapa sih informasi yang kita dapat tuh tentang Bapak selalu buruk, Bu? Sabar Putri. Biar kita cari kebenarannya ya Putri ya. Mudah-mudahan Bapak tidak seperti itu. Sabar ya Nak ya. Ayo Mas Mandala. Pas sampai bengkel tempat kerjanya Pak Agus, kita tanya di situ. Pak, Mas, kenapa sih? kok kabur? Iya. Pak, siapa tadi, Pak? Hah, siapa itu? Hah, Pak Agus bukan? Iya. Hah? Oh, bener Pak Agus itu? Ayo. Begitu sampai tempat bengkelnya, kita tanya sama orang yang ada di sana. Belum dapat jawaban di mana Pak Agus atau di mana Pak Marlis. Tiba-tiba ada orang yang merasa disebut namanya, kabur, lari sekencang-kencangnya, dia ketakutan. Pak, Nggak, sini dulu, mau kemana lari? Hah, kenapa lari? Masalah apa lari? Hah? Ya, Agus ini, Agus. Enggak, kenapa lari? Hah? Kenapa masa lari? Ntar lari lagi. Enggak, Bang. Hah? Saya kira Abang panggilannya Pak Agus. Oh, sudah Pak Agus. Loh, situ Pak Agus bukan? Bukan. Bukan Pak Agus? Bukan. Nah, terus emang ada masalah dengan Pak Agus? Iya, kenapa lari? Kenapa kabur? Saya punya utang sama Pak Agus. Dia pikirnya ada masalah utang piutang karena dia punya utang sama seseorang belum dibayar. Dan dia takutnya orang itu manggil debt collector untuk nagih ke dia. Oh alah, masalah utang piutang. Nah ini gini Mas, ini kita mau tanya tentang Pak Agus. Pak Agus kan rumahnya di belakang sini kan, sebelah sini ya? Iya, dia deket sama Pak Marlis. Pernah dengar nggak dia ngomongin masa Pak Marlis? Pak Marlis. Sahabatnya yang numpang tinggal di rumahnya. Oh iya. Hah? Saya kenal. Sebab dia sempat kerja di... Hah? Kenapa Mas? Sempat kerja di bengkel kami. Pak Marlis kan? Iya, Pak Marlis kan? Iya. Iya. Pak Marlis ini dulu kerja di sini dibawa sama Pak Agus. Iya, ini saya kenal Pak Marlis ini. Tapi kerjanya nggak bagus, nggak jujur. Baru kerja beberapa hari sudah dipecat. Coba kamu ada fotonya Pak? Ya ini ada fotonya Pak Marlis ini. Iya.
Pak Marlis ini sempat kerja di bengkel. Oh, sempat kerja di bengkel ini? Bapak saya kemana? Terus Pak Marlis Sekarang Pak Marlis kemana, Mbak? Saya nggak tahu sih, Mbak. Itu kapan Mas kerjanya? Berapa hari yang lalu? Udah berapa hari yang lalu. Cuman dia cuma 3 hari doang sih kerjanya, Mbak. Cuma 3 hari, kenapa cuma 3 hari? Dipecat apa gimana Mas? Kerjanya kurang bagus, Mbak. Dan juga dulu sempat dia pakai motor majikan. Terus motor majikannya dibuat kecelakaan sama dia. Biar aku yang mengerti, terlatih. Biar aku yang mengerti, Coba kamu ada fotonya Pak Marlis? Ya ini ada fotonya Pak Marlis ini. Iya, Pak Marlis ini sempat kerja di bengkel. Oh, sempat kerja di bengkel ini? Bapak saya kemana? Terus Pak Marlis Sekarang Pak kemana Marlis sekarang? kemana, Mbak? Saya nggak tahu sih, Mbak. Itu kapan Mas kerjanya? Berapa hari yang lalu? Udah berapa hari yang lalu. Cuman dia cuma 3 hari doang sih kerjanya, Mbak. Cuma 3 hari, kenapa cuma 3 hari? Dipecat apa gimana Mas? Kerjanya kurang bagus, Mbak. Dan juga dulu sempat dia pakai motor majikan. Terus motor majikannya dibuat kecelakaan sama dia. What? Hah? Kecelakaan? Kecelakaan di mana Mas? Serius kan? Iya, di jalan raya. Motor Terus majikannya? keadaannya gimana? Keadaannya sih sempat dirawat inap kemarin. Cuma dia mengundurkan diri. Kondisi bapak saya terus gimana? Kondisinya gimana, Pak Marlis? Kondisinya? Kondisi sekarang? Saya nggak tahu nih kalau sekarang. Kaget di situ. Kaget ini putrinya kaget, Rizka pun kaget di situ. Mereka khawatir dengan kesehatannya Pak Marlis. Kecelakaan apa? Cacatnya apa? Sakitnya seperti apa? Bagaimana kondisinya sekarang? Bisa dijenguk gimana? Kaget mereka, panik di sini. Kalau Pak Agus sendiri kemana? Pak Agus sendiri saya nggak tahu. Dia waktu itu cuma ngantarin Pak Marlis untuk kerja di bengkel ini, Pak. Terus Pak Agus juga udah gak kerja lagi sekarang? Pak Agus nggak pernah kerja. Oh dia emang gak pernah kerja? Enggak. Tadi dengar-dengar katanya sih kerja di bengkel, bukan ya? Bukan, Mbak, bukan. Nah sekarang gini Mas, tolong bantuin. Kira-kira ini Pak Marlis atau Pak Agus kemana ini? Ini kan nyariin bapaknya nih, ini anaknya loh. Ini anaknya Pak Marlis, Mas. Iya. Dia nyari bapaknya. Udah lama nggak pulang. Gimana bapak saya sekarang? Atau Mas pernah lihat lagi setelah kejadian itu di mana? Ya, waktu itu saya sempat ke pasar. Terus pernah lihat dia di depan pasar, kalau nggak salah. Ya udah kalau gitu Mas ya, nggak usah takut lagi Mas. Iya, Bang. Kita nggak ada masalah utang ya. Makasih, Mas. Makasih. Iya, iya. Yuk, jalan yuk. Pelan-pelan, pelan-pelan. Coba aja Mas datang ke sana. Nongkrong lampu merah. Coba cari Pak Marlis di situ. Yuk. Nanti tanya sama Mas. Oke. Ya kita tanya situ yuk. Pak, permisi Pak. Numpang nanya Pak. Bapak pernah lihat pedagang ini nggak Pak? Iya. Katanya- Namanya Pak Marlis. Di mana Pak? Di mana, Pak? Kadang-kadang sini dia Bang Rokokan. Iya pokok pedagang asongan. Oh dia tukang rokok dia? Pak Marlis namanya. Bang Ero. Iya. Ini. Pernah lihat nggak Pak? Ini Pak, pedagang Pak. Saya nggak tahu dia jualan apa. Katanya berubah-ubah. Ada jual rokok. Hah? Bukan lihat ini nggak Pak? Pak dari Pasar Kamis nih, Pak nih. Pak Marlis namanya, Pak. Pak Marlis. Enggak ya? Oke ya. Oh ya, beda makasih Pak ya. Ditanya sana ya. Ayo sini kita. Robek aja, Robek. Kita cari di lampu merah, kita tanya sama pedagang asongan, kita tanya sama pejalan kaki, kita tanya sama orang naik pengendara motor, kita tanya semua oleh masyarakat. Pernah lihat orang ini nggak?
Nggak pernah kita. Dia suka jualan-jualan gitu. Sekitar sini Mas, Iya, tahu nggak? kenal nggak? Pernah lihat Namanya Pak Marlis. Suka jualan. Nggak pernah lihat ya? Pernah keluar soalnya. Oh, masih di dalam aja ya? Nggak, maksudnya pernah lihat sini nggak dia? Depan sini gitu jualan. Mbak pernah lihat? Pak Marlis namanya. Enggak ya? Mungkin Masnya tahu. Ada yang tahu nggak Pak? Nggak ada ya? Oke ya kalau gitu. Makasih ya, Terima Mas. kasih. Kita cari terus itu tanpa menyerah kita cari. Dan akhirnya setelah kita berusaha di sebuah warung itu bilang, coba Mas cari ya Pak Marlis ini sama Pak Jarwo. Dulu Pak Marlis ini pernah ketahuan nyolong. Ya, Ibu mau numpang nanya bisa? Ya mungkin Ibu kenal ini pedagang asongan yang lewat sini. Yang mana ya? Ini Oh yang itu, siapa ya? Tahu nggak? Pernah lihat nggak? Pak Marlis Ibu. Pak Marlis namanya, Bu. Oh iya tadi di situ tuh. Di mana? Kenal. Di mana? Pernah lihat? Hah? Digebukin orang. Astagfirullahaladzim. Tadi di situ. Ini ke situ. Iya biasanya nongkrong di situ orangnya. Biasanya nongkrong di situ. Nongkrong di mana Ibu? Di situ. Biasanya nongkrong di sini. Oh di depan sini. Iya. Terus udah kurang lebih 2 hari yang lalu orangnya di situ digebukin orang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa digebukin? Beneran orang yang ini, Bu? Iya. Iya yang ini orangnya. Kalau nggak salah sih katanya orangnya ini habis nyolong. Astagfirullahaladzim, Putri. Habis nyolong. Ketahuan gitu nyolong. Terus digebukin. Iya. Loh, Sekarang kemana, Bu? nggak salah kan Ibu? Bener ini orangnya. Coba lihat. Yang ini yang gambar di foto Simba ini. Iya. Iya di handphonenya. Sekarang orangnya di mana Ibu? Saya sih kurang tahu pasti. Nanti coba tanya aja di situ di parkiran di situ tuh. Parkiran ini nih. Iya. Nanti tanya aja ada yang namanya Pak Jarwo di situ. Pak Jarwo. Iya, lebih pastinya sama tanyanya sama Pak Sabar, Jarwo. Putri, sabar. Jarwo ini nolongin Tukang parkir itu. Sabar, Putri ya. Tukang parkir ya? Coba Mas datengin dia. Dia teman dekatnya Pak Marlis. Tinggalnya di mana, Pak Jarwo? Dia tinggalnya di Jalan Yasmin ini. Iya. Oh rumahnya di sini. Iya. Gang Yasmin. Iya, Gang Asem. Asem, oh Gang Iya, Asem. nanti lebih lanjutnya tanya aja dia lebih tahu Pak Jarwo yang tugas parkir di situ ya? Apalagi parkir nggak malam-malam gini Bu? Biasanya sih dia parkir kalau nggak parkir. Ya coba nanti kita cek ke sana dulu, kalau nggak ada ke rumahnya ya. Ya makasih Bu ya. Makasih, Ibu. Ibu, makasih, Bu. Iya, ya. Maaf ya, Bu ya. Dapat alamat rumahnya Pak Jarwo, kita menuju ke sana. Beli ngasih tahu, Man ini alamatnya udah benar, rumahnya juga udah benar, orangnya lagi ada di sana. Mau tanya orang atau gimana? Mas lurus ya? Iya. Nah, dia rumahnya. Oh ini. Iya, ini. Pas kita menuju ke rumahnya Pak Jarwo, begitu melihat kita, mereka kabur semuanya kocar kasih tunggang langgang. Ya. Permisi. Assalamualaikum. Pak. Pak. Hah? Mana? Sebelah mana? Mana? Bapak kenapa lari? Enggak, Bapak kenapa lari? Apa ini? Enggak, Bapak kenapa lari? Kan saya tanya baik-baik tadi. Ini ada apa? Bapak saya nanya, Bapak kenapa lari? Yaudah, Pak ada apa? Iya, saya nanya, Bapak ini Pak Jarwo bukan? Iya, saya Pak Jarwo. Terus kenapa tadi lari? Pak Jarwo ini ketakutan waktu kita tangkep. Panik dia. Kita jelasin berkali-kali, awalnya takut, awalnya panik, tapi waktu kita kasih tahu pelan-pelan, baru dia menangkap di situ. Baru dia paham di situ. Tujuan kita adalah pengen mencari Pak Marlis. Kenapa lari? Kenapa, Pak? Ya. Kenapa? Kita kan nggak ngapa-ngapain. Hah? Coba Bapak santai dulu, tenang dulu di sini, tenang dulu ya. Bapak ada masalah sama kita?
Hah? Enggak sih. Ada masalah dengan saya, enggak kan? Iya, makanya saya kan mau tanya baik-baik sama Bapak. Kenal sama Pak Marlis? Saya kenal. Kenal Bapak? Temannya Bapak ini? Iya. Sekarang Pak Marlisnya di mana? Sekarang bapak saya di mana, Pak? Sekarang Bapak siapa yang Pak Marlis? Loh, Ini anak ini anaknya Pak. Iya, Pak Marlis itu udah nggak pernah pulang selama sebulan ini. Ini anaknya udah lama nyariin bapaknya. Bapak sebagai temannya masa nggak tahu sih di keluarganya ada apa? Saya nggak tahu masalah ini. Sama sekali. Saya nggak tahu. Pak Marlis nggak pernah cerita soal ini. Itu yang Pak Marlis digebukin itu benar, Pak? Hah? Bener ya? Tahu soal itu. Loh, Kok nggak tahu? kami dapat informasi katanya bapak yang nolongin Pak Marlis. Bukannya bapak yang nolongin Pak Marlis waktu itu? Jujur aja dong, Pak. Ada apa, Pak? Jujur dong, Pak. Sekarang Pak Marlis. Sekarang Pak Marlis menjadi cacat. Putri sabar Putri. Putri sabar Putri. Kaget di situ anaknya. Langsung dia gontai di situ badannya, lemes badannya. Dia kaget, nggak nyangka kok ternyata bapaknya mengalami hal yang seperti itu. Ya sabar ya. 3 bulan yang lalu Pak Marlis mengalami kecelakaan. Dia tertabrak mobil. Untung saja pengemudinya mau bertanggung jawab. Tapi akibat kecelakaan itu kakinya harus diamputasi. Kakinya nih. Terus gimana, Pak, sekarang bapak saya? Saya sarankan jika ingin bertemu dengan Pak Marlis, silakan cari di lampu merah depan sana. Di lampu merah. Iya. Biasanya dia ada. Saya pergi ya. Iya, Bos. Papanya Ibu Mami. Kenapa bapaknya ini cacat? Aku nggak tinggal ya. Aku nggak tega. Bapak, aku pengen ketemu bapakku. Mama. Kamu harus kuat. Putri harus kuat. Putri harus kuat. Kita ketemu bapak Putri. Kita bawa bapak pulang. Ya. Coba Putri berpikir. Kalau nanti bapak ngeliat Putri dengan keadaan rapuh seperti ini, dia nanti malah kecewa loh. Dia udah cacat, dilihat anaknya dia malu. Coba kamu pikir kenapa bapak pergi dari rumah. Ya kan? Supaya kamu nggak tahu semuanya. Tapi aku nggak mau bapak pergi dan bohongin kayak gini. Makanya kamu harus kuat. Kamu harus bisa menyenangkan dia. Kamu harus bisa menjelaskan sama dia bahwa kamu bisa terima dia apa adanya. Nanti kamu jelasin sama dia, ya dengan keadaan seperti itu kamu nggak ada masalah gitu. Gak usah malu. Ya yakinkan sama bapak, ya bahwa kamu mau terima dia apa adanya. Ya, ayo pelan-pelan sekarang kita cari bapak kamu di lampu merah. Ayo pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Ayo. Kita cari Pak Marlis lampu merah, tanya sama pedagang, tanya sama orang yang lewat.
Kenal orang ini nggak Pak? Pernah lihat bapak ini nggak Pak? Ini Pak lihat dulu Pak. Hah? Udah ya? Oh iya. Makasih Pak ya. Oh kamu Putri. Saya tukang angkot Pak, numpang nanya Pak. Kenal orang ini nggak Pak? Pernah lihat nggak Pak? Tukang ngasongan Pak atau mungkin... Pernah lihat Pak ya? Nggak pernah lihat Pak. Enggak ya? Bapak suka ngetem sini? Makasih Pak ya. Udah lihat. Tuh. Naik pemulung tuh. Siap. Pak, permisi. Pernah lihat nggak, Pernah Pak? lihat nggak Pak di Pak sekitar sini? Marlis namanya. Nggak kenal Pak. Nggak pernah lihat. Oke. Ya udah makasih ya Pak. Siapa ya? Hanya sama beberapa orang di sana. Ternyata nggak ada yang tahu. Nah, pas kita nanya sama anak-anak pengamen. Kenal orang ini nggak, Ade? Namanya siapa? Pak Marlis. Marlis. Pak Marlis. Katanya suka di lampu merah lah. Lampu merah ngapain kita nggak tahu ini. Lihat nggak Mas? Ya Bapak Marisnya yang kakinya pincang bukan Om? Iya. Iya katanya bapaknya cacat. sih gitu. Cacat kakinya. Iya. Dia biasa di lampu merah sana sih, lampu merah flyover. Lampu merah flyover sebelah sana. Iya Om. Di mananya? Di bawahnya flyover itu. Di flyover, di situ ada lampu merah. Oh yaudah, yuk ke sana yuk. Benar kan ini mukanya Mas? Iya itu benar. Makasih ya Mas ya. Ya, Iya. makasih Mas ya. Iya. Yuk buruan sana yuk buruan. Yuk buruan yuk. Dari informasi anak pengamen ini, buru-buru kita lari sekenceng-kencengnya. Kita cari di mana keberadaannya Pak Maris. Katanya di sudut dekat trotoar yang lampu merah. Buru-buru kita ke sana, cari trotoarnya, cari lampu merahnya. Ternyata Mas, permisi. Iya. Pernah lihat orang ini nggak? Oh, yang itu. Oh, dia ada di sana. di mana Pak? Itu yang masuk ke dalam, itu. Oh dekat sana. Iya. Makasih ya Pak ya. Oh ya. Ya makasih Pak ya. Ini bukan? Mama kemana aja sih? Putri. Aku sama ini cari mama. Ada aja kangen sama mama. Mama kemana aja? Mama kemana aja? Ditanya sama anaknya sampai nangis anaknya di situ. Bapaknya nggak bisa ngomong apa-apa. Bapaknya cuma nangis di situ menyesalin semuanya. Dia minta maaf sekenceng-kencengnya. Kasihan adik-adik Pak. 3 bulan ini terjadi. Pergi Putri. Mama. Pergi Putri. Saya masih butuh bapak. Saya masih butuh bapak, Mama. 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 Bapak. Bapak, udah Pak, udah cukup Pak, udah. Bapaknya ini berontak. Bapaknya ini berusaha melepas pelukan anaknya. Bapaknya ini sampai bilang dia nggak ada gunanya. Dia frustasi, dia stres di situ. Kelihatan. Kalau bapaknya ini banyak beban dalam hidupnya. Udah, tinggalin. Akhirnya Putri berusaha ngebujuk di situ. Ibu Rizka pun berusaha mengujuk bapaknya supaya mau pulang. Supaya mau menghadapi masalah ini bersama-sama sama keluarganya. Mama nggak usah malu. Kita nggak mau punya bapak kayak bapak. Kita terima bapak apa adanya. Adik-adik masih kecil, masih butuh bapak. Udah, berhenti bujuk Bapak. Berhenti lah Putri. Biarin Bapak hidup sendiri. Biarin semua beban Bapak yang terima. Kita semua sayang sama bapak. Kita nggak mau punya bapak kayak bapak. Kita nggak peduli bapak cacat atau apa. Yang penting kita sayang sama bapak. Gak mau pulang. Gak mau pulang, Pak. Bapak pulang. Bapak pulang. Kita masih butuh bapak. Bapak pulang. Kita masih butuh bapak. Kalau memang Putri tak mau lagi,
Nggak mau, Putri nggak mau. Kita pulang ya Pak. Iya, Oke. Bapak jangan di sini lagi, Bapak terlantar udah Pak. Putri nggak kuat lihat Bapak kayak gini. Kita pulang ya. Coba dunia yang membelenggu, ya Allah kuatkanlah aku. Saatnya karena Allah tahu umatnya itu mampu. Yakinlah apa yang diberikan sama kita karena kita mampu untuk menghadapinya. Jangan kita menyerah, jangan kita kemudian berbuat negatif, jangan. Terimalah dan bersyukur bahwa cobaan itu adalah rahmat yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya. Hingga mana janjimu untuk selalu setia